Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian masih dalam kondisi yang sehat ya, dan tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan secara online. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi ke-13, ini adalah pertemuan ke-13 dari mata kuliah pengantar matematika aktuaria. Nah, kalau pertemuan sebelumnya kita akan membahas tentang anuitas jiwa kontinu. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa itu anuitas diskrit dan tentunya jenis-jenis yang ada di anuitas diskrit beserta rumus dan simbolnya. Nah, materinya seperti apa? Kita langsung masuk ke slide berikutnya. Sebelum kita memasuki materi tentang anuitas jiwa diskrit, sebelumnya saya ingin kalian mereview materi yang sudah kalian dapatkan dari awal pertemuan sampai pertemuan terakhir kemarin. Misalkan di topik tentang fungsi survival, kalian review lagi kira-kira materi apa saja yang sudah dibahas di topik tersebut. Contohnya misalkan apa simbol dari peluang hidup seseorang, apa simbol dari peluang mati seseorang, kemudian hubungan dari kedua peluang tersebut apa, gitu ya. Terus yang kedua misalkan di topik tentang asuransi jiwa. Apa yang kalian hitung di topik tentang asuransi jiwa tersebut? Definisinya apa? Apa saja jenis dari asuransi jiwa yang sudah kalian pelajari di topik tentang asuransi jiwa tersebut, dan kemudian simbol-simbol dan rumus yang dipakai. Misalkan yang ketiga, topik yang ketiga tentang hubungan dari asuransi jiwa kontinu dan diskrit. Kira-kira hubungannya kalau dituliskan atau dinyatakan dalam suatu rumus kira-kira seperti apa? Gitu. Kemudian misalkan topik yang terakhir, yang keempat, ya ini kita kemarin sudah membahas tentang anuitas jiwa yang kontinu. Apa yang kita pelajari di anuitas jiwa kontinu tersebut? Definisinya apa? Apa saja jenis dari anuitas jiwa kontinu yang sudah kita pelajari? Rumusnya seperti apa? Simbolnya seperti apa? Jadi silakan kalian review lagi materi, kemudian soal-soal, contoh-contoh, silakan kalian baca lagi untuk lebih memudahkan kalian dalam memahami materi yang sudah kita pelajari di awal sampai di akhir pertemuan kemarin. Gitu ya. Nah, silakan dipelajari lagi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi inti dari pertemuan hari ini. Yang perlu kalian ketahui di sini adalah pembahasan pada pertemuan kali ini kita lebih fokus ke pembayaran anuitas secara diskrit, di mana teori-teori yang digunakan pada anuitas diskrit itu analog dengan teori yang ada di anuitas kontinu, di mana yang membedakan itu hanya dalam proses perhitungan saja. Ingat lagi ya, kalau di anuitas kontinu kita menghitung nilainya itu kan menggunakan langkah pengintegralan, sedangkan sekarang nanti anuitas diskrit yang akan kita hitung itu langkahnya diganti jadi jumlahan atau kita mencari sigmanya. Sama seperti menghitung besarnya asuransi jiwa atau uang pertanggungan yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, selanjutnya dalam anuitas jiwa kontinu, lebih tepatnya tidak ada perbedaan antara pembayaran yang dilakukan pada awal atau akhir periode. Tetapi untuk jenis anuitas jiwa diskrit yang akan kita bahas di pertemuan kali ini, kita membedakan dua tipe pembayaran. Kalau misalkan pembayarannya itu dilakukan di awal periode, itu diistilahkan dengan annuity due, dan yang kedua adalah pembayaran yang dilakukan di akhir periode atau diistilahkan dengan annuity immediate. Jelas ya, itu tentang anuitas jiwa diskrit. Nah, selanjutnya materi yang akan kita bahas pertama kali untuk pertemuan kali ini adalah jenis anuitas jiwa diskrit. Yang pertama adalah anuitas awal seumur hidup atau whole life annuity. Oke. Anuitas awal seumur hidup itu didefinisikan sebagai serangkaian pembayaran sebesar 1 yang dilakukan pada setiap awal tahun periode pembayaran selama seseorang yang berusia X tersebut masih hidup. Sama seperti definisi di asuransi ataupun anuitas seumur hidup, anuitas kontinu ya yang seumur hidup. Jadi pembayarannya itu dilakukan selama dia masih hidup ketika seseorang yang berusia X itu masuk dalam suatu asuransi. Jadi nanti pembayarannya itu akan berhenti sampai dia meninggal. Itu tentang anuitas seumur hidup. Nah, selanjutnya variabel random nilai sekarang dari pembayaran Y
Ini ya pembayaran anuitas yang disimbolkan dengan Y untuk setiap anuitas, yakni ini A K plus 1, di mana K itu adalah variabel random sisa usia bulat dari seseorang yang berusia X tahun. Maka kita punya dua variabel, yang pertama adalah Y, yakni variabel random yang menyatakan nilai sekarang dari pembayaran anuitas, dan K itu adalah variabel random sisa usia yang bulat. Jadi angkanya itu pasti bulat 1, 2, 3 dan seterusnya ya, bukan yang kontinu. Maka nilai anuitas awal seumur hidup itu nanti dinotasikan dengan AX, terus ada titik 2 yang di atasnya. Jadi perhatikan betul simbol yang kita pelajari di setiap topik, karena simbolnya semakin kesini berbeda satu sama lainnya. Yang perlu kalian perhatikan, kalau misalkan anuitas itu pasti disimbolkan dengan A kecil, gitu ya. Kemudian karena ini adalah anuitas seumur hidup, maka cuma disimbolkan dengan AX, di mana X itu menyatakan usia seseorang ketika dia memasuki suatu produk asuransi. Kemudian titik 2 yang ada di atas A itu menyatakan annuity due atau anuitas yang pembayarannya itu dilakukan di awal periode, gitu ya. Nah, kalau kalian ingat-ingat lagi, kalau kemarin kita membahas tentang anuitas jiwa kontinu. Kalau anuitas jiwa kontinu itu kan disimbolkan dengan A kecil, kemudian ada bar, garis di atasnya A. Itu kalau yang kontinu. Nah, kalau yang due, anuitas due atau anuitas yang pembayarannya dilakukan di awal periode itu ada titik 2 di atasnya. Jelas ya untuk penyimbolan dari anuitas awal seumur hidup. Nah, selanjutnya jika kita ingin menginginkan atau menghitung nilai sekarang aktuaria atau actuarial present value untuk anuitas awal seumur hidup, maka bisa dituliskan seperti ini rumusnya. Ini penurunannya ya. Nah, ternyata anuitas awal seumur hidup itu bisa dicari dengan rumus 1 ditambah penjumlahan dari K-nya 0 sampai tak hingga infinity. Kenapa? Karena ini adalah seumur hidup. Tak hingga ini menyatakan bahwa sampai si tertanggung ini atau orang ini yang memasuki produk asuransi ini itu meninggal. Itu kapan? Ya sampai meninggal. Tidak diketahui gitu ya. Sampai tak hingga. Rumus dalamnya sama, V pangkat K yang menyatakan fungsi diskon dan PXK yang menyatakan peluang orang yang berusia X dia akan survive sampai usia X plus K. Itu ya, ini adalah rumus asli dari anuitas awal seumur hidup. Nah, selanjutnya seperti yang sudah kita bahas di asuransi jiwa. Kalau di asuransi jiwa diskrit itu ada rumus rekursi, maka di anuitas jiwa juga, diskrit itu juga ada rumus rekursinya untuk memudahkan kita. Nah, kalian perhatikan di sini, kalau di persamaan 1 ini kan rumus aslinya ya, di mana anuitas awal seumur hidup itu bisa diperoleh dari 1 ditambahkan dengan penjumlahannya. Nah, untuk memudahkan kita nantinya menghitung besarnya anuitas jiwa seumur hidup yang dibayarkan di awal, ini ada rumus yang kedua di sini, yakni rumus rekursi. Di mana rumus rekursi dari anuitas awal seumur hidup itu bisa dituliskan dengan 1 ditambahkan V faktor diskonnya dikalikan dengan peluang survive-nya orang yang berusia X, ini PX, dikalikan dengan anuitas awal seumur hidup untuk orang yang berusia X plus 1. Jadi usianya lebih tinggi 1 tahun gitu ya. Ini rumus rekursinya. Kemudian kalau kita sudah bisa menghitung nilai ekspektasi dari Y atau si actuarial present value itu, maka kita juga bisa menghitung nilai variansinya. Nah, nilai variansi dari pembayaran anuitas yang dilakukan di awal periode dari anuitas seumur hidup, kita gunakan teorema compound interest. Kalau kalian perhatikan di sini, rumus 1 sama dengan D kali anuitas due dari asuransi seumur hidup, dari anuitas seumur hidup ditambahkan dengan asuransi jiwa seumur hidup. Ini kan rumus dari rumus hubungan antara anuitas dan asuransinya. Kita pakai rumus ini adalah rumus
dari teorema compound interest. Maka dari rumus ini patokannya bisa diperoleh nilai variansi dari anuitas awal seumur hidup, yakni ini. Kalau kalian perhatikan, kalau sebelumnya kita ngitung variansi dari anuitas jiwa yang kontinu, pembagiannya ini itu kan delta kuadrat ya, yakni suku bunga kontinu yang dikuadratkan. Nah, kalau kalian perhatikan di sini untuk menghitung variansi dari anuitas jiwa seumur hidup yang diskrit itu menggunakan D sebagai faktor pembaginya, D kuadratnya. Gitu ya, jadi silakan perhatikan. Berarti sampai di slide ke-6 ini kita telah mempelajari 3 rumus. Yang pertama adalah rumus untuk menghitung anuitas jiwa seumur hidup yang dibayarkan di awal periode. Ini dengan rumus rekursinya dan dengan rumus untuk mencari variansinya. Gitu ya, jelas? Nah, untuk lebih jelasnya kita ada contoh yang pertama di sini. Di contoh yang pertama ini kita ada 4 informasi untuk membantu kita dalam menyelesaikan soal yang ada. Di mana di contoh soal yang pertama ini diketahui suku bunga diskritnya itu sebesar 5%. Nilainya sama dengan suku bunga kontinunya atau deltanya itu senilai 5% juga. Kemudian peluang orang yang berusia 35 itu meninggal atau meninggal sebelum mencapai usia 36 atau sebelum 1 tahun kemudian itu ternyata peluang meninggalnya 0,01. Kemudian informasi yang keempat dari contoh soal yang pertama ini adalah besar asuransi jiwa seumur hidup yang kontinu dari orang yang berusia 36 tahun. Ternyata nilainya 0,185. Nah, yang ditanyakan di contoh yang pertama ini adalah berapa nilai dari anuitas DU atau anuitas awal seumur hidup dari orang yang berusia 35 tahun. Nah, gimana? Cluenya kalau kalian perhatikan di sini, di yang diketahui itu ada asuransinya yang diketahui. Otomatis kalau yang diketahui itu adalah nilai dari asuransinya, kemudian yang ditanyakan itu adalah nilai anuitasnya, maka kemungkinan kita menggunakan rumus hubungan antara anuitas dan asuransi atau rumus compound interest yang sudah saya tuliskan di sini. Ini ya. Nah, mari kita coba ngoret-ngoret bersama untuk mengerjakan contoh soal yang pertama. Gitu ya. Oke, sekarang saya sudah pindah lapak ya. Saya sudah membuka Microsoft Whiteboard. Saya sudah menuliskan informasi yang ada di contoh soal yang pertama. Ini ya, saya sudah menuliskan ini nilai-nilainya. Kemudian yang ditanyakan, oh ya, yang ditanyakan itu apa? Yang ditanyakan adalah anuitas DU dari orang yang berusia 35. Gini ya, nilainya berapa? Kira-kira seperti apa? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa kalau di contoh soal atau di soal itu tertuliskan yang diketahui itu adalah besar dari asuransinya, kemudian yang ditanyakan itu adalah anuitasnya, otomatis kira-kira yang akan kita gunakan rumusnya adalah rumus dari compound interest, di mana kalau digambarkan atau dituliskan itu 1 sama dengan faktor diskonnya dikalikan dengan anuitasnya ditambahkan dengan asuransinya. Ini ya, karena ini yang kita bahas atau yang dicontoh soal adalah asuransi seumur hidup, maka ini asuransi dan anuitas seumur hidup. Gitu ya. Nah, selanjutnya berarti kalau misalkan yang di sini kita mencari untuk X nilainya adalah 35, maka kalau saya tuliskan berarti 1 sama dengan D kali anuitas DU seumur hidup dari orang yang berusia 35 ditambahkan dengan asuransi seumur hidup dari orang yang berusia 35 tahun. Ini patokannya. Ini ya. Ini patokannya. Kita akhirnya akan ke sini.
Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini, komponen-komponen apa saja yang belum ada nilainya. Maka tahapan yang kedua adalah kita mencari komponen-komponen di rumus ini yang sekiranya belum ada. Kalau kalian perhatikan, D itu kan diskon. Seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, kalau nggak salah, bahwa D diskon kalau diketahui suku bunga diskritnya, maka D itu bisa diperoleh dari I dibagi 1 plus I. Ini nanti jadi 0,05 dibagi dengan 1 ditambahkan 0,05. Berarti 0,05 dibagi dengan 1,05. Nilainya berapa? Coba. Silakan nanti kalian oret-oret juga ya. Saya dapatkan nilainya itu 0,04762. Saya bulatkan saja. Kemudian D yang di sini, D di rumus ini ya, kita sudah dapatkan. Oh iya, dari rumus ini kalau kita nyari nilai anuitas dari orang yang berusia 35 tahun kan bisa saya tuliskan seperti ini. Anuitas 35 tahun berarti kan 1 dikurangi asuransinya. Untuk orang yang berusia 35 tahun asuransi seumur hidupnya dibagi dengan D. Ini ya, ini. Nah, D-nya kita kan sudah dapatkan tadi, sudah dihitung. Kalau D itu nilainya I dibagi 1 plus I. Nah, selanjutnya PR yang akan kita hitung kemudian adalah A35-nya. Ini di sini. A35-nya. Nah, padahal di soal kalian perhatikan bahwa yang hanya diketahui di soal itu adalah nilai asuransi yang kontinu dari orang yang berusia 36 tahun. Nah, sekarang seperti apa? Ingat lagi tentang hubungan antara rumus hubungan antara asuransi kontinu dengan yang diskrit, di mana hubungan antara asuransi kontinu dan diskrit itu bisa dituliskan dengan rumus, ingat nggak? AX ini yang kontinu sama dengan I per delta dikalikan dengan asuransi yang diskrit. Kalau lupa silakan buka catatannya lagi. Ini. Gini ya. Maka kalau kita menginginkan nilai dari asuransi jiwa seumur hidup yang diskrit orang yang berusia 36 tahun bisa kita tuliskan dari sini. Berarti ini ya, saya tuliskan sama dengan rumusnya dulu aja. 36 sama dengan I-nya 0,05, deltanya sama 0,05 dikalikan dengan yang diskritnya. Gini. Gitu ya. Nah, A36, ini 36. Nih. A yang 36 ini kontinu, ini kan sudah diketahui di soal, nilainya 0,185. Nah, ini nilainya 1 dikalikan dengan asuransi jiwa seumur hidup dari orang yang berusia 36 tahun, dia yang diskrit. Otomatis karena delta dan I-nya sama, maka nilai dari asuransinya juga sama. Asuransi jiwa kontinu dan diskritnya sama, 0,185. Jelas? Jelas ya? Oke, sudah jelas. A36 kita sudah dapatkan, kita sudah kantongi. Berarti kita perhatikan rumus-rumus yang saya kotaki, itu yang penting. Jadi patokannya ada 2 rumus ini ya, yang sudah kita pasti gunakan. Nah, selanjutnya, kalau kalian perhatikan dari rumus utamanya, ini rumus utamanya. Kita membutuhkan A35, bukan A36. Padahal
Yang dibutuhkan adalah A35, tapi yang kita hitung ternyata baru dapat A36. Nah, kira-kira untuk mendapatkan A35 itu seperti apa? Nah, kalian coba ingat lagi, review lagi, buka catatan lagi tentang asuransi jiwa seumur hidup yang diskrit tentunya, di mana yang saya sudah jelaskan bahwa di asuransi maupun anuitas diskrit itu pasti ada rumus rekursinya. Nah, silakan kalian buka rumus rekursi dari anuitas jiwa asuransi jiwa seumur hidup yang diskrit. Di mana asuransi jiwa yang diskrit itu kalau dituliskan rumus rekursinya yang seumur hidup itu adalah seperti ini. AX itu sama dengan V kali QX ditambah V kali PX dikalikan dengan asuransi jiwa untuk usia 1 tahun lebih tinggi. Kalau lupa silakan kalian lihat di catatan ya. Ini adalah rumusnya. Oh sorry, ini harusnya A besar. Nih. Jadi ini adalah rumus rekursi dari asuransi seumur hidup yang diskrit. Di mana kalau kita menginginkan, kita fokusnya di sini, kita menginginkan nilai dari asuransi jiwa seumur hidup untuk usia 35 tahun. Kita tuliskan dulu aja. Berarti saya tuliskan A35, X-nya menyesuaikan ya. V kali Q35 dikalikan V kali P35 dikalikan dengan A35 ditambah 1. Maka kita dapatkan A35 sama dengan V Q35 ditambah, ini ditambah V kali P35 dikalikan A36. Sepertinya kita sudah punya semua nilai-nilainya. Q35 sudah diketahui di soal. P35 tinggal melihat hubungan antara P dan Q, antara peluang meninggal dan mati gitu ya. Kemudian A36 juga sama. Kemudian V di sini, ingat-ingat lagi V itu adalah fungsi diskonnya, kan bisa kalian cari dengan rumus. Ini saya turunkan ya. Berarti V-nya itu kan 1/1 plus I plus 0,05, saya tuliskan langsung. Q-nya itu senilai 0,01 dari yang diketahui di soal, ditambah dengan V yang di sini, berarti sama 1/1,05 nantinya kalau dijumlahkan ya, dikalikan dengan P35. Ingat, P35 berarti 1 dikurangi Q35, 0,01. Dikalikan dengan A36 yang sudah kita dapatkan ini, 0,185. Ini. Nanti diperoleh hasilnya, ya. Diperoleh hasilnya itu, coba saya lihat dulu. Ternyata setelah saya lihat nilainya itu 0,184. Ini saya dibulatkan ya, bulatkan ke atas. Nah, kalau kita sudah mendapatkan semua komponen yang digunakan untuk menghitung yang kita cari, ini sudah ya. Ini. Maka kita tinggal masukkan ke rumus dasarnya ini. Nah, coba kita masukkan nilainya. Ya, saya tuliskan ke sini ya. Bentar, sini, ini ke sini berarti ke sini, berarti A35 anuitas DU untuk orang yang berusia 35 tahun, berarti 1 dikurangi asuransi untuk yang 35 tahun kita sudah dapatkan 0,184 dibagi dengan D-nya. D-nya tadi kita sudah menghitung ini ya, 4762. Maka kita dapatkan hasilnya ketika kita mencari anuitas awal seumur hidup untuk orang yang berusia 30 tahun itu nilainya sekitar 17,137 sekian. Silakan kalian cek lagi
Biasanya kalau menghitung itu dibulatkannya di perhitungan paling bawah gitu. Itu untuk meminimalisir error yang kita dapatkan di perhitungan. Gitu ya. Jadi silakan kalian perhatikan lagi ada beberapa rumus yang kalian harus gunakan untuk menyelesaikan contoh soal yang pertama ini. Jadi satu rumus, ini rumus tentang hubungan antara anuitas dengan asuransi jiwa. Kemudian rumus yang kedua yang kita pakai adalah ini, rumus antara asuransi jiwa kontinu dan diskrit. Kemudian rumus yang ketiga yang kita pakai adalah ini, rumus rekursi dari asuransi jiwa diskrit untuk jenis seumur hidup, asuransi seumur hidup. Jadi silakan kalian perhatikan lagi ya, silakan kalian pelajari lagi. Ini memang kalau misalkan bisa tahapannya insya Allah bisa, asalkan kalian harus bisa merangkum rumus-rumus yang sekiranya sudah kalian pelajari di materi perkuliahan kali ini. Gitu ya. Nah, kalau sudah jelas kita langsung masuk ke topik yang selanjutnya. Nah, kalau sudah paham tentang penjelasan di contoh soal yang pertama yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, saya juga sudah menuliskan pembahasannya di slide yang sudah saya share ke kalian ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis anuitas jiwa diskrit yang akan kita pelajari yang kedua, yakni anuitas jiwa awal berjangka N tahun. Sebenarnya definisinya sama dengan anuitas jiwa yang kontinu yang berjangka N tahun, di mana anuitas ini pembayaran itu ya dilakukan oleh orang yang berusia X. Usia X itu maksudnya selama dia masuk ke asuransi ya, dan dilakukan pembayarannya itu selama N periode, di mana berarti pembayarannya itu dibatasi dengan jangka waktu N tersebut, gitu ya. Nah, item dari variable random present value dari anuitas ini dengan pembayaran sebesar 1 unit setiap tahun bisa dituliskan seperti ini. Yang paling penting adalah kita bisa menghitung nilai sekarang aktuaria atau actuarial present value dari jenis anuitas ini, yaitu anuitas awal berjangka N tahun. Nah, ini dengan perhatikan lagi simbolnya. Ini simbol dari anuitas jiwa awal berjangka N tahun hampir sama dengan kata-kata yang berjangka itu pasti X, ini usia, titik 2, kemudian ada N itu berjangkanya ya, jangka waktunya. Nah, kalau dia anuitas otomatis simbolnya itu A kecil. Nah, ini karena dia anuitas 2 atau pembayarannya itu dilakukan di awal periode, maka ada titik 2 di atasnya. Ini ya. Ini adalah simbol dari anuitas jiwa awal berjangka N tahun. Maka cara nyarinya pakai rumus ini. Nah, karena ini ribet banget, maka kalian perhatikan saja di rumus yang keempat ini. Ternyata anuitas jiwa awal berjangka N tahun itu bisa dicari dengan rumus sigma atau jumlahan dari K-nya dimulai dari 0 sampai N-1 untuk fungsi V pangkat K diskon, fungsi diskon pangkat K dikalikan dengan PXK, yakni peluang orang yang berusia X itu survive sampai usia X plus K, gitu ya. Ini rumus dasarnya. Sama seperti di anuitas jiwa awal seumur hidup, di anuitas jenis ini juga punya rumus rekursinya untuk membantu kita. Biasanya lebih dipakai. Nah, ini rumus rekursi untuk jenis anuitas jiwa awal berjangka N tahun ini disimbolkan dengan ini, di mana Y itu dianggap sebagai jangkanya, nilai atau usia maksimumnya. Ini Y min X sama dengan 1 ditambah V dikalikan peluang hidup orang yang berusia X dikalikan dengan anuitasnya, di mana X-nya bertambah 1, Y-nya itu dikurangi X plus 1. Ini ya. Ini adalah rumus rekursi dari anuitas awal berjangka N tahun. Nah, selanjutnya dengan persamaan ini, dengan fungsi ini, maka bisa dicari variansi dari actuarial present value untuk anuitas awal berjangka N tahun ini. Ini ya. Ini.
Hampir sama, kalau misalkan variansi itu pasti rumusnya sama, cuma berbeda di simbol saja, disesuaikan dengan jenis anuitas atau asuransi yang diketahui itu. Nah, ini kalau kalian perhatikan, ini juga merupakan rumus hubungan antara anuitas dan asuransi. Ini pun berlaku di asuransi dan anuitas berjangka. Jadi tidak hanya di seumur hidup ya. Jadi samakan aja, hanya beda di simbolnya. Teorinya itu analog semua, sama semua. Berarti di materi yang kedua pun kita mempelajari 3 rumus. Yang pertama adalah rumus dasarnya, yang kedua adalah rumus rekursinya, dan yang ketiga adalah rumus untuk mencari variansinya untuk jenis dari anuitas jiwa diskrit yang kedua yang kita pelajari di pertemuan kali ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh yang kedua. Ini. Di contoh yang kedua ini ada 4 informasi yang bisa kita gunakan untuk mengerjakan contoh yang kedua ini. Yang pertama adalah kita punya suku bunga diskritnya itu 0,04, deltanya atau suku bunga kontinunya itu 0,0392, kemudian EXN itu adalah asuransi dwiguna murni. Jadi silakan kalau kalian masih bingung, buka catatan kalian, buka video saya yang menjelaskan tentang asuransi, di mana EXN ini juga merupakan simbol lain dari asuransi dwiguna murni, gitu ya. Ini. Kemudian AX.2N, kemudian ada angka 1 di atasnya, itu adalah asuransi jiwa berjangka N tahun. Ini nilainya 0,19992, yang ditanyakan adalah berapa nilai dari asuransi anuitas diskrit yang dibayarkan di awal periode. Ini merupakan yang berjangka N tahun. Nah, mari kita coba mengerjakan bersama-sama lagi ya. Nah, ini sudah masuk ke Microsoft Whiteboard lagi. Ini saya sudah menuliskan yang diketahui di contoh soal yang kedua. I-nya 4%, deltanya 0,0392, asuransi dwiguna murninya 0,6, kemudian asuransi jiwa berjangka N tahunnya 0,1992. Oh ya, yang ditanyakan adalah berarti apa? Anuitas jiwa awal dari berjangka N tahun ya. Nah, ini kita tuliskan. Yang ditanyakan adalah anuitas DU X sampai N. Ini berapa? Gitu ya. Nah, kalau kalian perhatikan di contoh yang kedua ini sama ya, yang diketahui itu asuransinya. Yang ditanyakan itu anuitasnya. Otomatis sepertinya kita akan menggunakan rumus hubungan antara anuitas dengan asuransi yang diketahui. Berarti kalau saya tuliskan, berarti ini ya, 1 sama dengan D kali anuitasnya ditambahkan dengan asuransinya. Nah, kalian perhatikan di sini, asuransinya ini rumusnya seperti ini, menyusul. Kalau kalian perhatikan, ini adalah anuitas berjangka N tahun yang DU. Ini ya, anuitas berjangka intinya. Kemudian yang kedua ini adalah asuransi dwiguna. Jadi di anuitas berjangka, untuk menghitung anuitas berjangka itu menggunakan rumus asuransinya itu, kalau menggunakan rumus hubungan antara anuitas dan asuransi, yang digunakan adalah asuransi dwiguna ya, bukan asuransi berjangkanya. Jadi perhatikan betul-betul rumus yang diberikan. Ini. Jadi patokannya adalah ini. Ini. Kita akan menggunakan rumus ini untuk menghitung anuitas berjangka N tahunnya. Ini berarti 1 dikurangi asuransi dwigunanya dibagi dengan
diskonnya. Ini patokannya kita pakai ini. Nah, kalau kalian perhatikan di sini diskonnya kita juga belum dapatkan, maka tahapan pertama kita adalah mencari nilai diskonnya. Nah, nilai diskonnya kira-kira berapa? Kita hitung. D itu bisa diperoleh dengan rumus I dibagi 1 plus I. Jadi dimasukin aja ya, karena I-nya sudah diketahui, 0,04 dibagi dengan 1 ditambah 0,04, 1,04. Nilainya itu berapa? Mari kita hitung. Nilainya ternyata saya tuliskan 0,03846 sekian. Gini. Berarti D di sini kita sudah dapatkan. Nah, selanjutnya kita harus mendapatkan nilai dari asuransi dwigunanya. Padahal di soal itu kita hanya mempunyai asuransi berjangka dan asuransi dwiguna murni. Nah, kalau kalian mengingat lagi tentang topik asuransi jiwa berjangka dan dwiguna, maka kan bisa lihat, silakan kalian flashback lagi, kalian review lagi materinya, di mana asuransi dwiguna, saya tuliskan ya, itu kan bisa diperoleh dengan rumus asuransi berjangka ditambahkan dengan asuransi dwiguna murni. Nih. Nah, Bu, ini kok beda simbolnya? Ingat, kalau asuransi dwiguna murni ini selain dituliskan seperti ini, juga bisa dituliskan dengan EXN. Sepertinya saya sudah membahas di pertemuan atau topik tentang asuransi jiwa dwiguna. Ini ya. Maka dari sini kita dapatkan besarnya nilai asuransi dwigunanya. Berarti ini AXN berarti 0,19992 ditambahkan dengan 0,6. Nanti diperoleh 0,79992. Ini. Kita sudah dapatkan nilai dari asuransi dwigunanya. Nah, ini kita sudah mendapatkan komponen-komponen yang digunakan untuk menghitung anuitas berjangkanya ya. Jadi kalau sudah dapatkan dua komponen ini, kita langsung masukkan ke rumus utamanya. Ini rumus utamanya. Nah, kita hitung. Berarti anuitas berjangka N tahun yang pembayarannya dilakukan di awal, dituliskan seperti ini. Itu bisa diperoleh, berarti 1 dikurangi asuransi dwigunanya senilai 0,79992 dibagi dengan D-nya, yakni 0, kita sudah menghitungnya ya, diskonnya 3846. Nah, kira-kira didapatkan nilai dari anuitas berjangka N tahun yang pembayarannya dilakukan di awal itu adalah 5,202 sekian. Itu. Jelas ya? Jadi di contoh soal yang kedua ini kita menggunakan berapa rumus? Kita coba cek. Ini 1 dan rumus yang kedua. Rumus yang pertama itu adalah rumus tentang hubungan antara anuitas dengan asuransinya. Kemudian rumus yang kedua ini adalah rumus untuk mencari asuransi dwiguna. Ini kita sudah membahasnya di topik tentang asuransi jiwa. Itu ya. Jelas ya? Nah, kalau sudah jelas kita langsung masuk ke materi selanjutnya. Jadi sudah jelas ya pembahasan contoh yang pertama dan yang kedua. Jadi kalau misalkan masih bingung silakan tanyakan lagi atau silakan di-review lagi materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Ini jawaban dari contoh yang kedua juga saya sudah tuliskan di PowerPoint yang saya sudah share ke kalian. Nah, selanjutnya ini ada 2 soal latihan. Ini yang pertama disuruh mencari anuitas awal seumur hidup
orang yang berusia X dengan yang kedua ini adalah dicari anuitas awal juga berjangka untuk jangka waktunya itu 20 tahun. Ini silakan kalian kerjakan, boleh perseorangan, boleh kelompok, ini bukan tugas ya, tapi silakan kalian tetap coba kerjakan. Hasilnya kalian share saja di WhatsApp grup. Nanti kita akan cek bersama-sama biar teman-teman juga lihat gitu. Nah, cukup sekian untuk materi di pertemuan kali ini, yakni tentang anuitas jiwa diskrit. Yang kita bahas itu ada 2 jenis di pertemuan kali ini, yakni anuitas awal seumur hidup dan anuitas awal berjangka N tahun. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita juga masih membahas topik tentang anuitas jiwa diskrit. Nanti kita akan bahas soal-soalnya lagi ya. Nah, ini untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Semoga materi yang sudah saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.